Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita mulai pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus berikan nikmat tak terhingga kepada kita, dan juga salawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah mengikuti jejak langkah mereka. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah, yang menjaga iman kita, istiqomah melaksanakan sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita tidak bisa. Dan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi, mendapat syafaat dari beliau, dan kita bisa masuk dalam surganya Allah serta keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali kita masuk ke dalam program kita, episode hakikat ujian dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sekarang kita masuk ke dalam episode yang ke-8. Jadi kepada para penonton yang baru hadir di sini, baru bergabung, silahkan pelajaran-pelajaran sebelumnya, episode sebelumnya, biar lebih lengkap melihat. Karena hidup kita ini ujian, kita harus tahu bahwa hidup kita ini ujian, supaya kita tidak terbuai, ya, tidak terlena dalam ujian-ujian itu. Di ujian susah kita tidak putus asa, tetap semangat. Di ujian senang pun kita tidak akan terlena, tertipu, ya. Nah, kita sudah bahas tentang potensi kita untuk bisa lulus dalam ujian. Kita juga ada bahas karakteristik ujian. Kita juga sudah bahas apa tujuan dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi pada hakikatnya, ya, kalau kita kembali dari pelajaran rangkaiannya, ya, ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil untuk kita bisa lanjutkan kaji ini, bahwa apa? Pada hakikatnya kita manusia ini seperti pelajar. Tahu pelajar? Tahu pelajar? Kita semua seperti pelajar. Jadi pelajar itu ada dua, ada pelajar formal, ada pelajar non formal. Pelajar formal itu kita di sekolah, di pesantren, madrasah, universitas, kalau dia mahasiswa. Itu, ya, pelajar formal, pelajar umum. Nah, kita ini benar pelajar yang sifatnya non formal, pelajar kehidupan. Nah, jadi saya punya istilah, kita ini adalah sebagai pelajar kehidupan. Ya, kita ini adalah pelajar kehidupan. Pelajar kehidupan. Ya, we are student in this life. Nah, bahasa kerennya begitu. Ya, kita adalah pelajar dalam kehidupan. Ya, nahnu tullabun fil hayatid dunya. Nah, kita adalah pelajar-pelajar dalam kehidupan dunia ini. Ya, namanya pelajar apa sih? Pelajar itu pasti apa? Harus melewati, yang namanya pelajar kan pasti harus ada apa? Ada namanya ujian. Ada namanya apa? Tingkatan-tingkatan. Gitu. Ya, jadi kita dalam kehidupan ini melewati berbagai macam ujian. Kalau kita lulus, ya naik tingkat. Ada tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Ya. Pasca doktoral atau istilahnya post doktoral, pasca doktor. Jadi kita menghadapi berbagai tingkatan-tingkatan, ujian-ujian. Kita ini pelajar-pelajar kehidupan. Ya, mata pelajarannya apa? Yang diujikan. Mata pelajarannya apa? Ya kalau di sekolah ya fisika, kimia, atau IPA bagian SD, IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Apa? Dulu PMP namanya, sekarang apa namanya PMP? Kewarganegaraan itu apa istilahnya sekarang? PPKN. Kalau zaman saya dulu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang namanya PPKN. Ya, kewarganegaraan. Ya itulah materi-materinya. Ya kita ini pelajar. Menghadapi, gunanya ujian apa? Gunanya ujian buat orang sekolah apa? Supaya dia
makin hebat supaya dia naik tingkat. Ya sama, kita juga gitu. Dengan ujian yang Allah berikan sama kita dalam kehidupan ini, supaya kita naik tingkat, makin mulia di hadapan Allah, supaya kita apa? Makin hebat. Gitu. Itulah kita pelajar-pelajar dalam kehidupan. We are student in this life. Nahnu tullabun fi hadhil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia ini. Kita adalah pelajar semuanya. Melewati ujian, ya lulus naik tingkat. Jadi biar lulus ujian harus apa? Lulus ujian harus apa? Ya harus belajar. Kita harus belajar. Biar lulus ujian. Ya. Bagaimana cara belajar? Saya bilang, ya kemarin Allah turun, makanya Allah turunkan kisi-kisinya, Allah turunkan mata pelajarannya. Cara belajarnya Allah turunkan semuanya, turunkan Quran, turunkan hadis, turunkan hidayah, turunkan agama Islam kepada manusia, beri modalnya, kemampuan dari dalamnya. Kemarin kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, kemampuan ruhani, kemampuan akal, kemampuan hati. Kita kembangkan potensi ini. Jadi kalau kita belajar plus mengembangkan potensi atau modal, ini pasti lulus. Tapi kalau kita nggak menggunakan potensi dan nggak mau belajar, pasti apa? Fail, gagal. Cuman ketahuan gagalnya nggak di sini, nanti ketahuan nanti setelah kita meninggal, baru ketahuan. Nah, sekarang kita belajar apa saja materi-materi ujiannya. Nah, materi-materi ujian dalam kehidupan itu apa saja? Ibarat dalam bahasa sekolah, apa aja mata kuliahnya atau mata pelajarannya. Apa aja mata pelajarannya? Yang nanti diujikan itu ada apa aja mata pelajarannya? Kalau di sekolah ada apa? Matematika, IPA, IPS, apa lagi? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Kalau dia dari jurusan IPA, fisika, kimia, biologi. Kalau jurusan IPS, ekonomi, sosiologi. Nah, apa lagi? Sejarah. Ya. Ya ada berapa? Nah, sama dalam kehidupan kita ini, inilah pelajarannya, ya inilah semua ini. Ya bisa kita kelompokkan. Jadi ada istilahnya apa? Ada 8 mata pelajaran di sekolah kehidupan kita ini yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahas kemarin, ujiannya beda-beda. Ada orang nanti fokusnya banyak di ujian mata kuliah ini atau mata pelajaran ini, jadi beda-beda. Kita nggak bisa milih. Allah yang nanti menentukan, kita menjalaninya. Lihat pertemuan-pertemuan episode sebelumnya. Jadi ada 8 jenis mata pelajaran kehidupan kita. Jenis ujian yang akan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus siap ini. Ya, harus siap. Yang pertama, ya, ujian ini jenis-jenisnya ya. Yang pertama apa? Namanya apa? Ujian kesulitan atau penderitaan kehidupan. Jadi ujian yang pertama, ujian kesulitan atau ujian penderitaan atau ujian masalah. Itu mata pelajaran pertama dan ini yang biasanya sering dianggap orang ujian. Jadi apa yang diuji? Bagaimana bentuk ujiannya? Ya. Sakit, miskin, cacat, berat menjalani kehidupan, masuk dalam mata kuliah ini atau mata pelajaran ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas lebih detail. Ini umumnya saja dulu. Yang kedua Pak, mata kuliahnya atau mata pelajarannya adalah ujian kesenangan atau kenikmatan dunia. Jadi segala macam kesenangan, semacam kenikmatan, kemudahan itu ujian dalam kelompok ini. Sehat, berduit, terkenal, ya, apalagi ganteng, cantik, kalau perempuan,
badan keker. Ya, kalau badan gemuk, gendut, di mana itu babnya? Itu ujian nikmat atau ujian yang nomor 1 tadi? Ujian nikmat, badan gendut, masuk ujian apa tuh? Ujian susah atau ujian senang itu? Tergantung. Ya, bisa ujian senang, bisa ujian susah juga gitu loh. Kalau kita masuk ke dalam penderitaan terlalu gendut gitu, akhirnya ya susah jalan gitu kan. Nah, itu masuk dalam nomor 1. 2. Ujian apa? Kesenangan, kenikmatan, kemudahan dalam kehidupan. Materi yang ketiga, model ujian yang ketiga, apa? Ujian perintah. Ya, setiap perintah-perintah Allah itu pada hakikatnya ujian. Apakah yang wajib, apakah yang sunnah? Itu semua perintah-perintah Allah itu berhakikat ujian. Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, kita disuruh haji bagi yang mampu, kita disuruh berbuat baik, berbakti kepada orang tua, kita disuruh bersedekah, kita disuruh baca Quran, kita disuruh tahajud. Ya. Kita disuruh membantu orang miskin. Itu masuk ke dalam ujian yang tipe nomor 3. Apa itu? Mata kuliahnya apa? Mata kuliah perintah-perintah Allah. Yang wajib maupun yang sunnah. Itu bagian dari ujian. Jadi sebenarnya kita disuruh sholat itu ujian. Berarti kalau ada orang mengerjakan sholat, ya dia lulus. Orang tak mengerjakan sholat, ya berarti dia nggak lulus ujian. Berbuat baik pada orang lain, lulus. Ini kita bahas lebih detail lagi. Tidak mau berbuat baik, ya dia tidak lulus. Yang keempat, ujian larangan. Nah, ini tipe yang keempat. Model mata kuliah atau mata pelajaran yang keempat adalah larangan. Jadi setiap yang dilarang Allah, baik yang haram maupun yang makruh, itu juga bagian dari ujian. Kita dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang menipu, dilarang bunuh diri, dilarang makan riba, dilarang berbuat syirik, dilarang berbuat kafir, dilarang sombong. Jadi semua dilarang itu, termasuk juga dilarang merokok, dilarang membuat kerusakan di muka bumi, dilarang membuat kezaliman-kezaliman, baik buat diri kita maupun orang lain. Itu bagian dari ujian. Ini yang kita bahas pada awal dulu. Jadi mengapa orang dibiarkan Allah membuat kejahatan, membunuh, ya karena ujian. Membunuh itu ujian, dilarang Allah membunuh, dia membunuh, berarti dia nggak lulus ujian. Kenapa Allah biarkan orang membuat kerusakan, bikin kejahatan? Ya karena hidup ini ujian. Dilarang Allah, dia kerjakan, itu ujian bagi dia. Balik kita pada pelajaran pertemuan yang awal-awal dulu. Silakan lihat episode yang pertama ya, dan episode selanjutnya. Itu yang keempat. Jadi setiap larangan itu adalah ujian-ujian. Siapa yang mengerjakan, tidak lulus. Siapa yang meninggalkan larangan, dia lulus. Yang kelima, ujian keluarga. Jadi keluarga ini bagian dari ujian. Apa yang maksud dengan ujian keluarga? Ya bagi keluarga. Ya kita semua pasti berkeluarga. Ya kalau kita anak, ya kita ujian bagi orang tua kita. Kalau kita anak, orang tua kita ujian bagi kita. Kalau mamanya, bapaknya ngomel-ngomel terus, marah-marah terus, ya ujian bagi anaknya. Kalau anaknya bandel, anaknya nggak bisa diatur, ujian bagi orang tuanya. Ujianlah kita. Anak ujian bagi orang tua ujian bagi anak, istri ujian bagi suami, suami ujian bagi istri. Kita ini semua ujian. Mungkin kalau kita anak, lebih banyak kita ujian bagi orang tua kita daripada orang tua ujian bagi kita. Walaupun bisa juga orang tua. Begitu kita sudah dewasa, orang tua kita sudah tua, maka orang tua kita ujian bagi kita. Suami ujian bagi istri, jadi kita saling ya ujian. Jadi rumah tangga itu ujian, keluarga itu ujian. Bersaudara juga ujian.
saudara, ujian bagi saudara yang lainnya. 5. Materi pelajaran yang kelima. Diuji kita di sini. Yang keenam, ujian apa? Ujian amanah. Ujian ilmu, ujian jabatan. Ya. Itu bagian dari ujian. Kita jadi diberi ilmu oleh Allah, kita sebagai guru, kita sebagai ustadz, itu ujian ilmu itu. Mencarinya ujian, udah dapat, jadi ujian juga. Mencarinya ujian, diperintahkan kita mencari ilmu. Ujian, udah dapat, ujian lagi, amalkan ilmunya. Begitu juga jabatan, kedudukan. Ya, kedudukan, jabatan, itu juga ujian, amanah. Siapa yang menjalankan amanahnya dengan baik, lulus ujian. Siapa yang tidak amanah, ya tidak lulus ujian. Yang keberapa? Ilmu, bagian dari ujian. Yang ketujuh, ujian dari manusia lainnya. Atau juga bisa kita lebih luas lagi, ujian alam juga jadi ujian. Bisa, makhluk lainnya jadi ujian kita. Orang beriman, ujian bagi orang kafir. Orang kafir, ujian bagi orang beriman. Orang baik, ujian bagi orang soleh, ujian bagi orang yang tidak soleh. Orang tidak soleh, ujian bagi orang soleh. Tetangga, ujian bagi tetangga lainnya. Kawan, ujian bagi kawan yang lainnya. Kita saling menguji. Saling menjadi ujian bagi orang-orang di sekitar kita. Wah, ini. Bahkan termasuk juga lingkungan ujian kita juga. Kucing-kucing di dekat rumah kita ya ujian juga. Di pesantren ini ada kucing ya ujian juga, mau dikasih makan atau dibiarin, mau ditendang atau dipelihara dengan baik, ya ujian. Bahkan ada orang yang masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Bisa begitu, kalau lulus ujian itu bisa begitu, hebat. Jadi binatang pun ujian bagi kita semua. Lingkungannya ujian. Kita bikin kerusakan di alam ini ya ujian juga. Kita biarkan nggak tanam-tanaman. Atau justru kita tebang semua pohon-pohon, kita tebang hutan-hutan. Juga itu bagian dari ujian. Itu tipe yang ke-7. Manusia lainnya atau makhluk yang lain bisa ujian bagi kita. Yang ke-8, tipe yang ke-8 adalah ujian hati, ujian pikiran, ujian perasaan. Oh, ini berat nih. Ya. Iri, dengki, ria, sombong, itu ujian-ujian hati semua, prasangka buruk. Di sini gangguan di pikiran kita nih, ini ujian semua ini. Apa yang ada dalam diri kita itu bagian dari ujian. Malah dalam ayat dikatakan itu pun dihisab, walaupun itu diberi keringanan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lillah Allah lah yang ada semua langit dan semua bumi. Apa yang kau nyatakan dari dirimu, yang kau ucapkan, yang kau kerjakan, atau yang kau sembunyikan dalam pikiran dan hatimu, yuhasibukum bihillah. Allah akan hisab semua itu. Artinya apa? Itu ujian yang di dalam itu. Allah hisab nanti. Sombong, iri, dengki, dendam, prasangka buruk, itu ujian. Ya, bahkan ujian yang di dalam ini kadang bisa lebih berat. Ulama misalnya, ulama kan orang soleh itu, hebat kan? Hebat. Mungkin ujian susah dia lulus, ujian senang dia lulus, ujian perintah dia kerjakan, ujian larangan dia tinggalkan, ujian keluarga dia bisa handle keluarga dengan baik, ujian manusia lainnya bisa dia juga ya lulus dengan baik, ujian jabatan dia bisa amanah. Tapi ujian di sini bisa belum tentu. Ujian sombong. Bisa jadi orang-orang soleh, ulama itu bisa sombong. Gua ini berilmu tahu. Yang lain neraka semuanya. Bid'ah. Musyrik. Sesat. Ini nih ujiannya. Lulus enggak?
Hati-hati, kena semuanya ujiannya. Bukan berarti, oh enak kali ulama itu ya, dia punya ilmu, dia soleh. Oh, belum tentu. Di sini belum tentu lulus. Hati-hati semua ujian. Jadi tidak ada yang tidak kena ujian. Semua kena ujian. Bahkan saya katakan kemarin, pertemuan sebelumnya, bahwa semua manusia pasti akan diuji, dan semuanya sebenarnya ujiannya sama beratnya. Yang membedakan apa? Tipenya saja. Ada orang lebih berat tipe 1, ada orang lebih berat tipe 2, ada orang lebih berat tipe 3, ada orang lebih berat tipe 4, ada orang lebih berat tipe 5, ada orang lebih berat tipe 6, ada orang lebih berat tipe 7, ada orang lebih berat tipe 8. Sama semuanya beratnya, cuman tipenya yang beda-beda. Jadi tidak ada yang satu lebih berat dari yang lain, nggak ada. Kita mungkin lebih berat karena kita lihat ujian kita di tipe nomor 1. Orang susah, menderita, dia pikir dia berat banget, susah banget. Saya menderita di sini, saya susah. Berarti saya lebih berat dari orang lain. Belum tentu. Bisa jadi orang yang tipe yang ketiga lebih berat, ujian perintahnya lebih berat. Kalau orang kaya, senang memang sedikit dia ujian susah. Tapi ujian perintahnya banyak banget orang kaya. Disuruh sedekah, disuruh haji, disuruh umroh, disuruh zakat, disuruh bantu orang. Sehingga udah nanti waktu kita akan bahas diri kita seperti apa tipe ini dan bagaimana cara menjadi bermanfaat. Ya, kalau kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, hadir terus, saksikan terus episode berikutnya, untuk bermanfaat bagi kami dan juga bagi yang menyaksikan dan bagi kita semua. Demikian ada nama lain dan bacaan salam untuk jenis juga dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.